Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh para penuntut ilmu dimanapun kita berada, kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, para hamba Allah dimanapun kita berada, yang semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah kebaikan, keberkahan, dan yang paling penting, semoga kita senantiasa mendapatkan support terbaik dari keluarga kita. Semoga setiap ilmu yang kita peroleh menjadi berkah, dan salah satu tanda barokahnya ilmu yang kita dapatkan adalah kita mendapatkan support system dari keluarga kita. Siapapun di sini yang menjadi suami, semoga dengan dia menjadi suami yang belajar, dia bisa menjadi support system untuk istrinya dan keluarganya. Siapapun istri yang hari ini bergabung di Taman Ilmu pada kesempatan sore kali ini, semoga pula dia bisa menjadi support system untuk suaminya dan untuk keturunannya. Karena salah satu barokahnya ilmu adalah menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang saling mendukung di dalam support system kita. Inilah yang menjadi harapan kita. Alhamdulillah, tentunya senang sekali kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita ketika kita masih diberikan kesempatan untuk mendekati bulan Ramadan. Dan tentunya juga kita mendapatkan sebuah kenikmatan yang besar pula ketika kita dikumpulkan di Taman Ilmu. Dan inilah yang menjadikan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dua kenikmatan yang kita rasakan, kenikmatan Taman Ilmu dan kenikmatan ketika kita sudah mulai mencium bau wanginya Ramadan mendekati kita. Tentunya saya tidak lupa mengingatkan kepada diri Ana secara khusus dan mengingatkan kepada semua keluarga pada Taman Ilmu supaya kita senantiasa melazimi sebuah doa. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, sehatkanlah aku sampai di bulan Ramadan, hantarkanlah Ramadan kepada diriku, dan jadikanlah amalku nanti di bulan Ramadan menjadi amal yang diterima. Ini merupakan sebuah perkara besar yang tentunya harus perlu kesadaran untuk menyadarinya. Karena banyak orang yang sudah mulai menghitung mundur Ramadan dan mereka merasakan kesyahduan dan kebahagiaan ketika Ramadan itu sebentar lagi akan menyapa. Tapi yang tidak kalah banyaknya adalah orang yang tidak pernah sadar kalau mereka sudah mendekati bulan Ramadan. Dan tentunya ini merupakan sebuah perkara musibah ketika seorang muslim tidak pernah menyadari betapa besarnya prime time Ramadan ada dalam kehidupan kenikmatan kita sebagai seorang hamba. Inilah yang menjadikan kita bersyukur kepada Allah. Dua kenikmatan besar Allah berikan kepada kita, dan kenikmatan yang semacam ini kalau kita betul-betul maknai akan menjadi sebuah kebaikan yang akan kita petik panennya dalam kehidupan di akhirat. Semoga Allah menyehatkan kita, menyehatkan seluruh keluarga di Taman Ilmu di dalam menjalani hari hingga Ramadan datang. Semoga Ramadan dihantarkan kepada kita dan semoga amal kita diterima di bulan Ramadan, dan semoga setiap perjalanan ilmu yang kita selenggarakan menjadi perjalanan ilmu yang akan membawa keselamatan kita ketika berjalan pada kehidupan barzah dan kehidupan akhirat kita. Makanya Imam Ibnu Rajab itu berkata, siapapun yang ingin dibantu ketika melewati sirat, jembatan yang paling menakutkan, jembatan yang paling menegangkan yang pernah dilewati manusia semenjak dia dilahirkan, maka tidak ada usaha yang harus dilakukan kecuali senantiasa dia berada di taman-taman ilmu dan berusaha mempraktekkan setiap ilmu yang dia peroleh di dalam kehidupan. Dan inilah sejatinya yang menjadi keinginan kita. Semoga proses kita duduk di Taman Ilmu ini menjadi sebuah proses terjaganya kita ketika menapak pada waktu melewati sirat. Kepada Allah kita bersyukur dan kepada Allah kita menggantungkan segala urusan kehidupan kita. Tentunya kita sangat memahami sekali bahwasanya di antara hal terbaik yang kita inginkan dalam kehidupan kita yaitu adalah bagaimana kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah itu sempurna di dalam nama dan sempurna di dalam sifatnya. Allah tidak memiliki aib, Allah tidak pernah memiliki cacat, dan Allah tidak pernah memiliki kekurangan di dalam sifatnya yang sempurna. Menjadikan kita faham bahwasanya siapapun yang telah dicintai oleh Allah maka dia bersifat mutlak. Itu merupakan sebuah puncak kebahagiaan yang tidak ada satupun perkara yang mampu menandinginya. Kalau kita dicintai oleh manusia, dicintai istri, dicintai suami, dicintai anak, dicintai orang tua, maka sesungguhnya cintanya makhluk itu cinta yang relatif.
yang terkadang cintanya mereka diiringi dengan berbagai macam kewajiban yang tidak mereka tunaikan. Terkadang cintanya mereka diiringi dengan perkara-perkara yang membuat kita terluka tanpa mereka sadari membuat luka kepada kita. Dan terkadang kecintaan mereka kepada kita tidak luput menjadikan kita kadang bertengkar ataupun terkadang kita berselisih karena cintanya makhluk ya hanya sebatas itu. Ada suami istri saling mencintai sepanjang hidup. Apakah mereka sepanjang hidup tidak bertengkar? Bertengkar. Apakah mereka sepanjang hidup saling mencintai tidak menemukan kekecewaan? Menemukan kekecewaan. Apakah mereka sepanjang hidup ketika saling mencintai menjadikan mereka puas setiap waktunya dan bahagia setiap saatnya? Belum tentu. Terkadang kecewa, terkadang menangis, terkadang merasa sangat menyesal ketika ada beberapa macam masalah yang hadir pada kehidupan mereka, walaupun memang mereka saling mencintai. Disitulah kita paham cintanya manusia kepada manusia itu relatif, tapi cintanya Allah kepada manusia itu mutlak, karena sesungguhnya dicintai oleh Allah merupakan kecintaan yang tidak menyisakan apapun kecuali adalah kebaikan. Dan cintanya dan ridhanya Allah kepada manusia itu pasti memberikan kemuliaan pada manusia yang Allah cintai pada kehidupan di dunia, terlebih lagi dalam kehidupan di akhirat. Makanya inilah yang menjadikan kita paham, kalau kita mencintai dan dicintai makhluk, bukan berarti kita tidak siap dengan kekecewaan. Harus siap dengan kekecewaan, karena begitulah ujian pada cinta yang ada pada kehidupan manusia. Tapi siapapun yang dicintai oleh Allah, dia faham tentang Allah, dia mengerti tentang sifatnya Allah yang sempurna, berarti dicintai oleh Allah itu betul-betul sempurna. Dijaga hidupnya ketika dia menjalani kehidupan, diwafatkan dalam kondisi yang manis ketika Allah mewafatkan dia dalam kondisi husnul khatimah, dan dia dijadikan orang yang dilapangkan kuburnya, diberikan pelita pada cahaya kuburnya, diberikan kemudahan ketika melewati sirat, dan diberikan kemudahan untuk meraih rahmatnya Allah. Maka itulah yang dinamakan dengan kecintaan mutlak. Nah, inilah yang menjadikan kita paham, inilah yang menjadikan kita mengerti cintanya Khalik itu harus dikejar. Maka untuk mengejar cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemilik alam semesta, inilah yang menjadikan kita mempelajari tentang sebuah buku, di mana buku ini memuat setiap referensi yang kita perlukan dan kita butuhkan untuk meraih cintanya Allah secara mutlak, dan tentunya menjadi wali-walinya Allah. Karena siapapun yang dicintai oleh Allah, maka dia telah menjadi walinya Allah. Dan Allah telah menegaskan, Allahu waliyul ladina amanu. Sesungguhnya Allah itu wali bagi orang yang beriman, menjadi penolong orang yang beriman. Dan itulah yang menjadi harapan besar kita, karena tidak ada puncak kebahagiaan kecuali orang yang dilapangkan hatinya, dilapangkan jiwanya, diangkat masalah dari pundak kehidupannya. Dan itulah yang menjadi harapan kita. Nah, itulah yang menjadikan kita mempelajari kitab 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah. Dan kita sekarang sampai kepada golongan yang ke-16. Golongan yang ke-17. Kemarin sudah kita bahas bagaimana pemilik kelembutan. Sekarang mari kita bahas golongan ke-17. Orang yang dicintai oleh Allah memiliki 40 anak tangga. Artinya memiliki 40 karakteristik mereka yang bisa menjadikan diri mereka dicintai oleh Allah. Kita pada kesempatan sore kali ini akan membahas sifat yang ke-17 di antara anak tangga yang bisa menjadikan posisi kita naik derajatnya di sisi Allah dan menjadikan diri kita diridhai oleh Allah, dicintai oleh Allah ketika kita menjadi penempuh jalan ridhanya Allah dengan melakukan perkara yang masuk pada kategori sifat yang ke-17. Sifat yang ke-17 itu apa? Yaitu adalah mereka yang berbakti kepada orang tua. Ini merupakan salah satu prime time-nya, ini merupakan salah satu core-nya. Intinya di dalam kita mendapatkan rahmatnya Allah adalah ketika kita berbakti kepada orang tua. Sebagaimana dalam satu keterangan dari Abdullah bin Mas'ud, ketika Rasulullah SAW ditanya sama Abdullah bin Mas'ud, ayul amali ahabba ilallah, ahabbu ilallah, apa amalan yang paling dicintai oleh Allah? Maka jawaban Nabi cuma satu ketika ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud, ahabbul a'mali ilallah birrul walidain. Maka Nabi menjawab, tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah kecuali adalah berbakti kepada orang tua. Nah, ini merupakan salah satu di antara inti dalam perjalanan manusia ketika menempuh jalan ke surga.
Sebelum kita membahas ini, saya ingin membahas mukaddimah terlebih dahulu tentang poin ini. Karena poin tentang berbakti kepada orang tua bukan poin yang berdiri sendiri, tetapi ada mukaddimah. Yang tentunya mukaddimah ini juga harus dipahami oleh setiap orang tua sebelum orang tua mendapatkan haknya. Diberikan kecintaan dan kebaktian dari seorang anak ketika anak itu berbakti kepada orang tua. Nah, inilah pentingnya kita menyampaikan mukaddimah dulu, supaya mukaddimah ini memberikan referensi kepada setiap orang tua, supaya setiap orang tua paham kewajiban sebelum dia mendapatkan haknya, karena hak dan kewajiban itu perkara yang dibebankan oleh Allah secara seimbang. Seseorang akan mendapatkan haknya ketika dia tentunya melaksanakan kewajibannya. Dan inilah yang menjadikan saya pada kesempatan sore kali ini, sebelum kita menukik pembahasan kepada keutamaan berbakti kepada orang tua, mari kita sejenak diserambi berbicara tentang prolog dan berbicara tentang mukaddimah dalam pembahasan birrul walidain, sebelum nanti kita memasuki bagaimana keutamaan berbakti kepada orang tua dan apa yang kita peroleh, profit apa yang kita dapatkan ketika kita berbakti kepada orang tua dalam konteks profit akhirat. Maka setidaknya ada beberapa poin yang penting. Yang pertama, kita harus paham, ketika menjadi orang tua, kita harus paham bahwasanya orang tua di dalam koridor sunnah, orang tua itu kadang disebut dengan abun dan umun dan terkadang disebut dengan walidun dan walidatun. Kita jelaskan dulu artinya abun dan umun sebelum kita menjelaskan arti walidun dan walidatun. Abun dan umun itu merupakan adalah sebuah nama yang disematkan kepada setiap orang tua yang dia memiliki anak secara biologis, termasuk dari nasabnya, dia yang melahirkan, dia yang menyusui, lalu yang memberikan kepadanya sandang, pangan, dan papan. Maka setiap orang tua ketika mereka melahirkan memiliki garis biologis dan nasab kepada anak yang dilahirkan, lalu dia memberikan makanan, memberikan sandang, papan, dan pangan kepada anak itu, maka setiap orang yang melakukan kewajiban itu di dalam proses itu maka disebut dengan abun dan umun. Bapaknya disebut dengan abi, maka ibunya disebut dengan ummi. Maka itu yang disebut dengan abun dan umun. Tapi ada yang menarik bahwasanya ada lagi walidun dan walidatun. Walidun dan walidatun itu merupakan sebuah nama yang disematkan kepada setiap orang yang mendidik seorang anak. Ketika anak itu dididik dengan benar sampai anak itu taat kepada Allah, dia mengerti apa yang harus dilakukan kepada Allah ketika dia menjadi anak, orang yang telah mendidik anak, maka sesungguhnya dia disebut dengan walidun dan walidatun. Kalau laki-laki disebut walidun dan kalau perempuan disebut dengan walidatun. Setelah kita menerangkan tentang abun dan umun, walidun dan walidatun, tentunya kita harus merenungkan. Yang kita harus ingat adalah ketika kita melihat kepada doa yang diajarkan di dalam hadis ketika seorang anak mendoakan orang tuanya. Maka di dalam hadis diterangkan ketika ada seorang anak mendoakan orang tuanya, maka kita menjumpai doanya adalah Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli, ampunilah saya, wali walidayya, dan kedua orang tua saya, warhamhuma, kasih sayangilah mereka, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka mendidik saya ketika di waktu kecil. Yang menarik adalah doa ini terkenal sekali di lisan-lisan kita. Yang menarik menjadi pertanyaan kita adalah kenapa yang disebutkan di dalam doa yang disematkan dan diucapkan oleh anak, dan ini juga ada di dalam surat Ibrahim, kenapa yang disebutkan itu adalah wali walidayya bukan wali abawaiyah? Karena kalau abun dan umud digabung jadinya wali abawaiyah. Tapi yang disebutkan adalah walidun, yang disebutkan wali walidayah, dan wali walidayah itu gabungan dari walidun dan walidatun. Maka disinilah kita paham bahwasanya sesungguhnya doanya anak kepada orang tua supaya orang tua mendapatkan ampunan dan mendapatkan rahmat, ketika setiap orang tua bukan hanya mereka melahirkan, bukan hanya mereka memberikan sandang, papan, dan pangan, tetapi ketika orang tua itu betul-betul mendidik anak tersebut dan anak itu tahu tentang Allah, tahu tentang Rasul, dan tahu tentang agama yang ada pada kehidupannya, ketika dia paham tentang urusan akhirat dan paham tentang Allah, barulah itu yang disebut dengan walidun dan walidatun. Dan itu
terkorelasi dengan akhir dari doanya, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mendidikku di waktu kecil. Dari sinilah kita akhirnya paham, banyak orang tua yang terkadang hanya menjadi abun dan umun, hanya menjadi bapak dan ibu, hanya menjadi ayah dan bunda. Tapi ternyata belum tentu dia menjadi walidun dan walidatun. Mungkin dia memberikan sandang, mungkin dia memberikan papan, dia memberikan pangan, tapi belum tentu dia memberikan pendidikan kepada anaknya dalam pendidikan akhirat. Anaknya tidak paham Allah, anaknya tidak mengerti Rasulullah, anaknya tidak paham tentang agama yang dia imani, anaknya tidak paham tentang siapa orang yang dicintai oleh Allah. Karena fokusnya orang tua hanya mengurus tentang urusan pendidikan dunia dan tidak pernah menempatkan urusan prioritas dalam urusan kehidupan akhirat kepada pendidikan dan kurikulum yang dimiliki anaknya, maaf ya, maka belum tentu setiap orang tua mereka layak disebut dengan walidun dan walidatun selama mereka tidak mendidik anak-anak mereka untuk mengenal Allah dan mengenal kehidupan akhirat yang mereka akan datangi. Ini penting. Maka ini pula yang akhirnya menjadi sebuah perenungan untuk kita. Ya, kita ini sebagai orang tua, kita ini sebagai abun dan umun, atau kita apakah walidun dan walidatun atau sekedar menjadi abun dan umun. Kalau hanya sekadar abun dan umun tetap dapat pahala, tapi pahalanya hanya sebatas memberikan sandang, memberikan papan, memberikan pangan, dan itu memang sudah besar. Pahalanya itu sudah besar sekali, karena kalau kita meninggalkan itu dosa besar, berarti melakukannya juga mendapatkan pahala besar. Tapi pahala besar ketika engkau menjadi abun dan umun tidak sebesar ketika kamu menjadi walidun dan walidatun. Karena yang akhirnya mendapatkan doa dari ucapan anak adalah yang betul-betul mendidik anak itu tuh siapa. Makanya inilah yang menjadikan kita paham menjadi seorang orang tua. Moga-moga kita tidak hanya terhenti pada proses menjadi abi dan umi, tapi bagaimana kita menjadi walidun dan walidatun. Dan itulah yang menjadikan kita harus punya kurikulum. Bagaimana kita mendidik anak kita, bagaimana anak ini mengenal Allah yang menciptakannya, bagaimana dia mengenal Allah yang memberikan rezeki kepadanya, bagaimana dia harus mengenal sifatnya Allah yang maha pengampun, bagaimana sifatnya Allah yang syadidul adab, yang keras adabnya kalau kita berbuat dosa. Semua itu tergantung kepada masing-masing kita. Bagaimana kurikulum yang kita berikan kepada anak kita sampai anak kita betul-betul tahu tentang Rabbnya. Disitulah ada perbedaan cukup mencolok antara abun dan umun, walidun dan walidatun. Banyak orang tua hanya sekedar abun dan umun, tidak pernah menjadi walidun dan walidatun. Dan akhirnya semacam itu maka akhirnya akan menjadi sebuah perkara-perkara yang berat dalam kehidupan kalau hanya sekedar abun dan umun. Makanya kita mendapati di dalam surat Az-Zukhruf 67, al-akhillau yawma idzin ba'dhum ila ba'din aduwwun illal muttaqin. Berapa banyak orang yang saling mencintai, kelak pada waktu hari kiamat mereka akan bermusuhan kecuali orang yang bertakwa. Kalau kita membedah kata al-akhilla yang ada di awal ayat Az-Zukhruf 67, al-akhilla itu termasuk di dalamnya suami istri, bapak anak, ibu dan anak. Itu termasuk al-akhila yang saling mencintai. Maka ketika kita membaca ayat ini, berapa banyak orang yang saling mencintai, persahabatan, pertemanan, persekutuan, bahkan keluarga, ikatan yang kita miliki, berapa banyak orang yang mereka saling mencintai ketika di dunia, tetapi kelak di akhiratnya mereka saling bermusuhan. Ini konteksnya ke siapa? Yaitu ketika orang tua hanya menjadi abi dan umi, tidak pernah menjadi walidun dan walidatun, anaknya terperosok kepada dosa dan kemaksiatan, maka kemaksiatan yang dilakukan anak, maka setiap orang tua akan mendapatkan porsi tanggung jawabnya di hadapan Allah sebesar kelalaian dia ketika tidak pernah mengajarkan itu kepada keturunannya tentang dosa yang harus ditinggalkan oleh putra dan putrinya. Akhirnya bertengkar. Ya. Makanya akhirnya dikisahkan kalau di dalam keumuman ayat itu adalah ada banyak suami bertengkar dengan istrinya ketika mereka saling menggugat, ketika mereka saling menuntut kepada pasangannya disebabkan mereka terancam dengan neraka dan mereka pingin siapapun untuk dijadikan kambing hitam. Dan pertama kali adalah keluarga. Ada anak yang mungkin naudzubillahi min dzalik dia berzina, lalu ketika dia akan diadab, dia tidak sendiri, berdiri sendiri, dia ikut menyalahkan bapak dan ibunya. Saya berzina kan karena bapak ibu saya tidak pernah menerangkan border apa yang saya harus tinggalkan. Semuanya itulah yang menjadikan kita merenung. Jadi
doa yang diucapkan anak yang sangat familiar di lisan kita itu harusnya menjadi sebuah perenungan pertama, muqaddimah. Jangan bicara dulu tentang masalah birrul walidain anak kepada kita, tapi fokuslah kita melihat kepada diri kita masing-masing, tidak terkecuali saya. Kita ini abi dan umi, atau jangan-jangan kita ini walidun dan walidatun, atau jangan-jangan kita hanya sekedar abi dan umi. Dipanggilnya abi, dipanggilnya umi, tapi hanya sekedar panggilan, tapi tidak pernah menjadi walidun dan walidatun. Anaknya tidak tahu Allah, anaknya tidak paham agama, anaknya tidak tahu bagaimana harus memberikan kontribusi kepada agama. Dan itulah yang menjadikan Rasulullah sudah mengabarkan kepada kita, ada orang diberikan keturunan tetapi dianggap mandul oleh Allah. Kok bisa? Bisa. Di dalam riwayat Imam Ahmad, atadruna manir uqub, kata Rasulullah. Apakah kalian itu tahu siapa orang yang mandul itu? Maka pada saat itu para sahabat mengatakan, mala abnaun indahu. Orang yang tidak punya anak ya Rasulullah. La arruqub min ummati, kata Rasulullah, umatku yang mandul itu adalah mereka yang punya anak tetapi anak itu tidak memberikan kebaikan pada agama Allah. Maka inilah yang disebut dengan kemandulan. Lah ini yang menjadikan kita akhirnya mengerti. Inilah yang menjadikan kita memahamkan kepada diri kita ada sebuah perenungan yang wajib dilakukan dan sebuah refleksi yang harus senantiasa kita berikan, dan ada resonansi yang harus kita perdengarkan di telinga kita. Kita ini walidun dan walidatun ataukah sekadar abu dan ummi? Karena pada keduanya itu berbeda. Ya. Ini juga menjadi kabar gembira kalau misalkan ada keluarga ketika dia ngangkat anak, lalu sering pertanyaannya, apakah anak saya kalau berdoa Rabbi firli wali walidayya saya dapat atau tidak? Selama bapak memang betul-betul mendidik, bapak dapat walaupun bukan bapak nasabnya, karena yang dilihat adalah pendidikannya. Sebagaimana akhir dari doanya, kama robbayani. Robbayani itu robba, ya robba yurabbi artinya adalah tarbiyah, memberikan pendidikan kepada anak itu. Siapa yang memberikan pendidikan kepada anak sampai dia tahu Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dialah walidun dan walidatun, bukan hanya sekadar menjadi abun dan umun. Dan itulah yang dimaksud dalam doa Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini yang pertama. Yang kedua, yang penting itu adalah ketika kita memahami tentang masalah berbaktinya anak kepada orang tua, kita juga harus paham salah satu kewajiban orang tua itu adalah memudahkan anaknya kelak supaya berbakti kepada dirinya. Karena di dalam agama kita tidak menutup mata, ada banyak orang tua yang tidak melakukan kewajiban dan tidak meninggalkan lingkaran memori yang baik untuk anak. Sampai anak itu betul-betul menjadi ujian baginya ketika berbakti kepada orang tua, ketika dia selalu teringat perlakuan orang tuanya kepada dirinya ketika waktu kecil. Ya, dan itulah yang sekarang disebut dengan salah satu sebutan yang sedang viral, hutang pengasuhan. Ya, ketika banyak orang tua yang mereka tidak memperhatikan apa kewajiban yang harus dia miliki untuk memiliki seorang anak, karena menjadi orang tua itu adalah sebuah perkara yang melahirkan komitmen, kewajiban, dan tentunya harus siap dengan konsekuensi. Ketika ada orang tua, maka setiap orang tua itu berkewajiban membuat lingkaran kebaikan, membuat lingkaran memori yang baik supaya anak nanti mudah berbakti kepada dirinya. Janganlah kita menjadi ujian bagi anak kita. Ada anak menjadi ujian bagi orang tua, ada orang tua juga menjadi ujian bagi seorang anak. Yaitu ketika seorang bapak dan seorang ibu tidak melaksanakan kewajiban. Ada orang tua, bapak tidak pernah memberikan nafkah kepada anaknya. Lalu akhirnya tidak tercipta bonding, tidak tercipta ikatan yang kuat antara seorang bapak dengan anak. Karena apa? Sang anak tahu bapaknya itu melalaikan kewajiban. Maka disinilah kita paham, sebelum anak itu durhaka, walaupun tetap itu dosa, durhaka itu apapun alasannya, tapi terkadang ada sebuah dosa yang dinamakan durhaka kepada anak sebelum anak durhaka kepada orang tua. Nah, ini juga menjadi sebuah pelajaran besar untuk kita, supaya jangan gampang-gampang bagi kita hanya mengenal dosa dari durhaka kepada orang tua, tapi kita selaku orang tua tidak pernah mengenal bagaimana durhaka kita kepada anak. Tanpa
tanpa kita sadari kita tidak melaksanakan kewajiban, tidak pernah mendidik, tidak pernah mengajarkan kepadanya kebenaran, tidak pernah memberikan waktu kebersamaan bersama mereka, lalu menganggap mereka selalu dalam kondisi yang negatif apa yang mereka lakukan, ini akan menyulitkan anak untuk berbakti kepadanya. Makanya saya sempat membuat sebuah refleksi untuk diri saya, self reminder, yaitu adalah jadilah orang tua yang memberikan kemudahan untuk anak supaya anak itu nanti mudah berbakti kepada kita dengan apa yang kita korbankan. Dan inilah yang menjadi salah satu dasar uraian dan penjabaran dari sebuah riwayat yang datang dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita tentunya paham sekali tentang riwayat ini. Riwayat ini adalah bagaimana kita menjumpai ada seorang anak diseret sama bapaknya, bertemu dengan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia berjumpa dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu orang tua ini berkomentar, berkata kepada sang khalifah, ini anak durhaka kepada saya, ini anak durhaka kepada saya. Maka meledaklah kemarahan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mengatakan bla 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 kepada anak tersebut tentang durhaka kepada orang tua. Kenapa? Semua sahabat tahu bagaimana dosa durhaka kepada orang tua itu berat, di dunianya berat, di akhiratnya juga berat. Setelah dibanjiri dengan perkataan yang mengalir dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, anak itu tidak membalas, anak itu diam saja mendengarkan apa yang disampaikan sang khalifah. Setelah selesai, Umar bin Khattab memberikan peringatan, memberikan pendidikan kepada anak itu karena laporan bapaknya ketika anak itu durhaka kepada dirinya, maka tidak ada kalimat yang terlontar dari mulut sang anak kecuali satu pertanyaan. Maka anak itu berkata, halil walad haqqun ala walidihi. Apakah anak punya hak atas orang tuanya? Tentunya saat itu Umar bin Khattab langsung berkata, "Na'am, bala. Al-walad haqqun ala walidihi." Loh, tentu anak itu punya hak atas orang tuanya. Lalu anak itu berkata, "Udhkurha." Sebutin dong, wahai khalifah, apa itu kewajiban orang tua kepada sang anak. Pada saat itu yang dipilih sama Umar bin Khattab ada 3 poin. Walaupun penyebutan 3 poin ini tidak bermaksud membatasi. 3 poin ini sangat sama sekali tidak bermaksud untuk membatasi dari semua kewajiban yang harusnya ditunaikan oleh setiap orang tua. Ya. Maka pada saat itu Umar bin Khattab lalu berkata bahwasanya 3 poin ini adalah yang pertama, bahwasanya seorang bapak atau seorang orang tua itu berkewajiban memberikan nama yang baik kepada sang anak. Yang kedua, memberikan pendidikan atau memberikan kepadanya seorang ibu yang beriman kepada Allah sebagai madrasah. Yang ketiga, yaitu adalah mengajarkan kepadanya yang ada di dalam kitabullah dan sunnah. Lalu anak itu berkata kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, Khalifah Amirul Mukminin, bapak saya ini tidak melaksanakan 3 perkara yang kamu sebutkan. 1, dia tidak memberikan nama saya yang menjadi doa kebaikan. Dia ngasih nama yang tidak ada artinya, ju'lan, tidak ada artinya. Yang kedua, wahai Umar bin Khattab Amirul Mukminin, orang tua saya ini tidak mencarikan saya seorang ibu yang beriman, karena ibu saya ini majusi, penyembah kepada api yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Belum hilang kekagetan dari Umar bin Khattab, anak itu lalu melanjutkan. Yang ketiga, walam yu'allimuni harfam min kitabillah. Dia tidak pernah mengajarkan kepadaku 1 huruf yang ada di dalam kitabullah dan sunnah. Maka ketika sang Amirul Mukminin mendengarkan jawaban itu, maka marahlah Amirul Mukminin. Lalu kemarahan yang asalnya ditujukan kepada sang anak langsung ditujukan kepada orang tuanya sembari berkata, kamu telah durhaka kepada anak sebelum anak ini durhaka kepada dirimu. Disinilah ini menjadi sebuah mukaddimah yang kedua. Penting mukaddimah ini saya sampaikan. Mukaddimah ini adalah yang kedua. Kadang-kadang banyak orang tua yang mereka membuat lingkaran memori yang buruk untuk anak.
disebabkan kewajiban yang tidak dia tunaikan. Dia tidak menjadi pendengar yang baik untuk anaknya. Dia tidak pernah memberikan nafkah kepada anaknya. Bukan berarti ini untuk membenarkan seorang anak nanti durhaka kepada orang tua. Kala, enggak sama sekali. Ini perenungan untuk setiap orang tua. Karena kan harus seimbang. Ini perenungan untuk setiap orang tua. Materi poin yang kedua, tidak membenarkan dan tidak pernah melegitimasi seorang anak untuk durhaka kepada orang tua. Bagaimanapun keringatnya seorang ayah mahal, tidak ada harganya yang bisa membandinginya. Bagaimanapun juga kita mendapati air susunya seorang ibu dan jeritan yang dia lontarkan ketika dia sedang kontraksi melahirkan, dirimu tidak akan bisa dihargai dengan apapun. Tapi ini juga merupakan bagian dari cara kita untuk memanusiakan seorang bapak dan ibu sebagai manusia, bahwasanya kita sebelum melihat anak itu durhaka itu jangan-jangan kita durhaka kepada anak sebelum anak itu durhaka kepada orang tua. Supaya kita ketika menjadi orang tua tidak selalu merasa benar dengan apa yang telah kita lakukan, dan supaya kita tidak merasa bahwasanya ketika menjadi orang tua itu akhirnya menghentikan proses kita untuk belajar dan mengevaluasi diri. Ini penting. Makanya ketika setiap orang tua memahami poin yang kedua dalam muqaddimah sebelum kita berbicara tentang masalah birrul walidain, maka sesungguhnya kita harus betul-betul memahami ini. Kalau kita merasa ada sesuatu yang salah pada apa yang telah kita lewati bersama anak kita, setidaknya kita bertaubat, setidaknya kita menyesal, setidaknya kita mengambil air wudhu dan kita melaksanakan sholat taubat untuk menyesali apa yang salah, sebelum kesalahan itu nanti berwujud kepada hukuman yang tidak lagi kita bisa hapuskan. Ini penting. Ini penting sekali. Saya, Masya Allah ya, karena alhamdulillah dengan izin Allah lahir dari keluarga yang rukun, harmonis, memberikan kasih sayang yang begitu besar kepada kami dari kecil sampai besar. Makanya ketika kami berdakwah itu saya tuh sering kaget mendengar kata ada anak sulit untuk datang kepada bapaknya. Itu karena saya dari kultur yang tidak paham tentang itu, saya tuh mikir, kok bisa ya anak mendatangi bapaknya susah? Kok ada ya anak ternyata menikmati barrier atau menikmati tembok penghalang antara dia dengan ibunya? Ternyata banyak sekali kasus-kasus hutang pengasuhan yang bermunculan di mana-mana. Bukan kita membenarkan anak supaya akhirnya anak nanti terus berkelakuan yang sama atau membalas kepada orang tua. Enggak. Demi Allah, saya selalu menyampaikan betapa pentingnya setiap anak itu untuk menghormati dan birrul walidain kepada orang tua. Dan kualitas hidup kita itu sebanding dengan apa yang kita berikan pada kualitas kita berbakti kepada orang tua. Tapi ini juga menjadi sebuah teguran untuk kita, untuk saya, untuk setiap orang tua. Jangan-jangan anak itu durhaka sama kita, walaupun itu dosa besar bagi dia, tapi terkadang kita durhaka kepadanya sebelum anak itu durhaka kepada kita. Dan ini menjadi sebuah proses kita untuk mengevaluasi. Menjadi orang tua itu proses belajar yang tidak ada kata hentinya. Ya? Mungkin kita dari waktu kecil tidak membiasakan ngobrol, tidak membiasakan mengajak dia jalan, tidak membiasakan pergi ke masjid dari kecil, tidak membiasakan untuk mendengar celotehnya, tidak terbiasa untuk mendengar apa yang dia mau, sibuk dengan apa yang kita lakukan, membangun egosentris yang besar ketika kita menjadi orang tua. Bisa jadi itu adalah tumpukan-tumpukan masalah yang sebenarnya kita sendiri yang menimbunnya dan kita sendiri yang menumpuknya, dan akhirnya menjadi bom waktu ketika kita di usia tua. Pada kesalahan mendidik anak hanyalah menciptakan bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Itulah pentingnya bagi kita memahami poin yang kedua. Poin ini penting sekali. Ya. Jadi poin yang pertama, kamu ini jadi abun dan umun atau walidun dan walidatun, atau sekadar abun dan umun. Yang kedua, poin yang penting adalah ada sebuah kasus bahwasanya sebelum anak itu durhaka kepada orang tua, maka orang tua banyak yang durhaka kepada anak. Ini yang kedua. Ya. Yang ketiga, yang penting untuk kita pahami dan untuk kita mengerti adalah kita harus paham anak itu tidak pernah minta dilahirkan untuk bersama dengan kita, tapi kitalah yang meminta kepada Allah supaya anak itu dilahirkan dan membersamai kita. Kadang-kadang ada ada unsur tidak konsistensinya kita antara ketika berdoa dan setelah mendapatkan.
Banyak di antara manusia itu sebelum dia mendapatkan keturunan, dia selalu berdoa, ya Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Banyak orang tua yang senantiasa ketika dia belum memiliki keturunan, dia tulus, dia menghambarkan sajadah, dia puasa dengan air mata, dia memohon kepada Allah. Setiap dia melihat bayi kecil, dia berdoa kepada Allah supaya diberikan anugerah bayi kecil yang lucu itu datang dalam teras kehidupan dia bersama dengan pasangannya. Tapi itu terjadi ketika dia belum punya anak. Ketika dia memiliki anak, memiliki keturunan, ketika dia sudah memiliki anak, dia memiliki keturunan, apa yang terjadi? Ketika dia sudah memiliki anak, dia memiliki keturunan, konsistensi dia untuk mendapati anak itu tidak konsisten dibandingkan sebelum dia punya anak. Akhirnya apa? Akhirnya dia itu merasa terbebani, dia tidak merasa ada sebuah tanggung jawab yang harus dia miliki, dan akhirnya apa? Dia hanya merasakan kelelahan dan keletihan. Masya Allah ya. Sekali lagi, anak tidak pernah minta dilahirkan. Kita yang meminta kepada Allah supaya anak itu hadir untuk kita. Dan tentunya saya sering menyampaikan menjadi teguran untuk kita. Tanpa saya mengatakan bahwasanya yang belum punya keturunan itu berarti tidak bahagia. Tidak, banyak orang yang belum memiliki keturunan tetap bahagia karena mereka punya sisi ridho. Tapi ini harusnya menjadi perenungan untuk kita. Seletih-letihnya kita memiliki anak, dengan seluruh problem dan problematika yang kita peroleh dengan anak-anak kita, maka keletihan ini lebih letih bagi mereka yang sedang berharap kepada Allah untuk diberikan keturunan sebelum mereka wafat, tanpa menafikan keridhaan yang ada di hati mereka kepada Allah yang begitu besar. Dan itulah sebab kebahagiaan mereka dengan adanya ridho yang hadir pada hati mereka. Tapi di satu sisi ini menjadi sebuah perenungan untuk kita. Memang memiliki anak itu letih dan lelah. Tapi mana sih kehidupan kita yang tidak memiliki kelelahan dan keletihan? Gak ada kehidupan kita yang tidak memiliki kelelahan dan keletihan. Apakah kita mengira orang yang gak punya anak itu nanti, apakah kita mengira bahwasanya yang gak punya anak itu gak lelah? Itu lelah, letih ya. Karena pada dasarnya itu kehidupan kita dilahirkan untuk lelah dan letih. Sekaya apapun kamu, seterkenal apapun kamu, bahkan ketika kamu memilih tidak punya anak sekalipun, dengan berbagai macam nama istilah yang disematkan, hanya untuk bisa memperhalus sebuah sikap egois untuk tidak memiliki keturunan misalnya, maka sesungguhnya apakah kita mengira mereka tidak kelelahan? Mereka kelelahan. Mungkin ketika muda mereka merasa tidak lelah, tapi satu waktu fitrah mereka tidak bisa dibohongi. Tapi begitulah kita harus paham. Poin yang ketiga, anak itu tidak minta dilahirkan, tapi kitalah yang minta supaya anak itu lahir. Dan memang mendidik anak itu memang melelahkan. Karena apa? Kalau kamu mendapatkan sesuatu, maka kamu untuk membayarnya juga lebih. If you get more, you will pay more. Kalau kamu dapat yang lebih, kamu juga harus membayarnya lebih. Tapi harus kita ingat, yang harus kita ingatkan kepada diri kita dan harus menjadi sebuah perenungan untuk kita itu apa? Kita mengingat apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, bahwasanya kelelahan, keletihan yang kamu dapatkan ketika menjadi bapak dan ibu, menjadi walidun dan walidatun, ketika mendidik anakmu, maka itu karena itu bisa menghapuskan sebagian dari dosamu. Karena ada sebagian dosa yang tidak dihapuskan oleh Allah kecuali karena kelelahan kita ketika menjadi orang tua. Jadi dalam kelelahan kita ketika mendidik anak, ketika kita memberikan begini, ternyata feedbacknya begini tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Semua kelelahan dan keletihan ini harus dikembalikan kepada proses kita mengembalikan transaksi kita punya anak ini, transaksi kelelahan kita untuk mendapatkan ganti di sisi Allah. Karena memang ada sebuah dosa yang mana sejatinya dosa itu tidak bisa dihapuskan kecuali dihapuskan karena kelelahan dan keletihan yang didapatkan oleh seorang anak ketika mereka didapatkan oleh orang tua ketika mereka kelelahan mendidik anak mereka. Dan itu menjadi sebuah perenungan untuk kita. Makanya ini termasuk salah satu perkara penting ya. Maka ini pula yang akhirnya menjadikan kita jangan sampai merasa kita di dalam memiliki anak lalu serta-merta masalah-masalah dalam kehidupan kita akan selesai. Ya enggak.
Setiap kita mendapatkan keturunan, bisa jadi kita pasti akan menemukan berbagai macam problematika dan masalah, dan tentunya berbagai macam perasaan yang harus kita siapkan kalau kita sudah memiliki keturunan. Karena apapun irisan takdir Allah, selalu ada konsekuensi yang harus dihadapi. Itu merupakan salah satu perkara yang kita harus paham. Setiap irisan takdir Allah, setiap apapun irisan takdir Allah, selalu ada konsekuensi yang harus dihadapi. Ketika kita mendapatkan irisan takdir, mendapatkan keturunan dari sisi Allah, Allah memberikan doa kepada dirimu sampai mengabulkan permohonan dirimu, sampai akhirnya kamu mendapatkan keturunan, maka setiap keturunan itu akan membawa dampak konsekuensi yang harus dihadapi. Nah, ini yang ketiga, supaya kita tidak hanya terkesan menyalahkan anak, lalu kita tidak mau dengan resiko yang dihadapi ketika kita memiliki keturunan. Tapi semuanya itu akan menjadi lebih ringan di sisi Allah. Akan jadi lebih ringan ketika kita selalu kembalikan apa yang kita lakukan ketika kita memiliki keturunan, semata-mata kita kembalikan hanya kepada Allah semata. Nah, ini yang kita harus paham. Maka 3 poin inilah yang menjadi muqaddimah kita. Ini muqaddimah penting sekali, supaya masing-masing dari kita selalu betul-betul menyadari, selalu betul-betul memahami betul. Pembicaraan tentang birrul walidain itu tidak sempurna sebelum kita berbicara dari sudut pandang ketika kita menjadi orang tua. Tentunya kita sepakat ya, birrul walidain ini perkara besar, birrul walidain ini perkara agung. Tapi agungnya birrul walidain itu sebenarnya Masya Allah, perkara ini tentunya harus disikapi secara proporsional dari sudut pandang yang utuh, supaya tidak hanya berat sebelah ya, anak dituntut untuk birrul walidain gitu. Dan banyak orang tua selalu mengatasnamakan birrul walidain kepada anaknya tanpa menyadari ada kesalahan yang dulu pernah dia kerjakan, ada kewajiban yang dia lalaikan, ada sebuah komitmen yang dia sia-siakan, dan akhirnya tanpa disadari dialah yang menjadi pemicu dan penyebab anak itu berlaku dosa kepada dirinya, karena dia yang berbuat dosa kepada anak sebelum anak itu berbuat dosa kepada dirinya. Kan ngeri ya? Nah, inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami tentang 3 poin ini, supaya setiap orang tua selalu memiliki sudut pandang yang utuh ya, di dalam kita memahamkan ini. Tapi muqaddimah yang saya sampaikan 1, 2, 3 ini tadi yang saya sampaikan, sekali lagi tidak bermaksud untuk membenarkan dan memberikan legitimasi bagi setiap anak ketika dia memiliki hutang pengasuhan untuk terus menyalahkan orang tua. Tuh kan, bener kan, saya kayak gini tuh ya karena orang tua saya yang bermasalah. Tidak pernah menjadi pembenar ya. Poin 1, 2, 3 yang tadi sama-sama kita pelajari adalah sebuah perenungan untuk setiap orang tua supaya melahirkan evaluasi dan tentunya melahirkan taubat kalau memang betul-betul kita melakukan banyak kesalahan dalam kehidupan kita. Sebaik-baik orang tua itu bukan orang tua yang tidak pernah berbuat salah, bukan kayak itu. Orang tua yang baik itu orang tua yang mau mengevaluasi dan mau berbesar hati untuk mengakui kalau dia salah. Dan kita tidak mungkin mengakui diri kita salah kalau kita tidak punya referensi. Mana ada orang yang nggak punya referensi mengakui salah? Orang itu biasanya nggak pernah mengakui kesalahan itu karena nggak punya referensi. Tapi karena kita belajar dan kita memiliki referensi, maka orang tua yang baik itu bukan orang tua yang tidak pernah salah. Karena kita menjadi orang tua memang bukan maksum. Kita ini bukan orang tua maksum yang semuanya terjaga. Yang maksum itu Nabi Ibrahim, yang maksum itu Rasulullah SAW. Kita tetap manusia, tetap orang tua di akhir zaman yang tentunya melakukan berbagai macam kekurangan dan kesalahan-kesalahan di dalam perjalanan kehidupan kita. Yang terpenting dan terhebat bukan menjadi orang tua yang tidak pernah salah, tapi yang terpenting adalah menjadi orang tua yang terhebat adalah orang tua yang siap untuk mengevaluasi dan orang tua yang siap untuk mengakui kesalahan, supaya dia memperbaiki dirinya di dalam memperlakukan sang anak. Ingat ya, setiap orang tua yang terus melakukan kewajiban, memberikan komitmen, siap dengan konsekuensi yang dia berikan ketika dia menjadi orang tua. Sekali lagi, orang tua yang semacam ini membuat lingkaran kebaikan, memori yang indah di depan sang anak, di dalam kehidupan sang anak. Anak ini akan mudah berbakti kepada orang tuanya.
Maka gimana kita akhirnya ngelihat ya kejadian demi kejadian, contohnya di barat. Gimana? Ada anak kok sampai tega, mungkin menempatkan orang tuanya di panti jompo ketika sudah tua gitu, kok tega. Mungkin tanpa disengaja orang tua ini juga mungkin tidak membangun kewajiban dia kepada sang anak, tidak membangun bonding kepada sang anak dari kecil. Akhirnya apa? Ikatan emosional anak dengan orang tua itu berkurang. Maaf ya, kadang-kadang kita ini terlalu ngambil barat sampai akhirnya semuanya kita ambil tanpa kita sadari. Salah satu di antara rapuhnya pilar mereka di dalam peradaban itu apa? Rapuhnya mereka dalam pilar kekeluargaan. Anak dari kecil sudah dipisah, yang akhirnya nggak punya bonding sama ibunya. Dengan atas nama memberikan kemandirian. Betul, mandiri itu tetap kita wajibkan, tapi kita harus paham 7 tahun pertama itu anak memang dunianya itu bermain dan dunianya kasih sayang. Ini kan semuanya harus kita pahami. Makanya hari ini kembali kepada basic sunnah di dalam kita itu mempelajari tentang masalah kehidupan kita mendidik anak, dan ini akan menjadi sebuah kebaikan besar. Nah, inilah yang menjadikan kita pada kesempatan sore kali ini bersama dengan kajian Ciniru, kita fokus dulu mukadimah ini. Mukadimah ini untuk betul-betul menjadikan kita mengevaluasi. Betulkah kita menjadi walidun dan walidatun? Sampai anak kita kalau berdoa Rabbi firli wali walidayya, kita mendapatkan doa itu? Ataukah kita memang enggak mendapatkan persentase dari doa itu karena kita hanya menjadi abi dan ummu, memberikan sandang, papan dan pangan, tapi kita enggak pernah mendidik. Menjadi abun dan umun tetap berpahala besar, tapi menjadi walidun dan walidatun itu lebih besar pahalanya daripada sekedar menjadi abun dan umun. Orang yang tidak beriman sama Allah, banyak orang yang tidak beriman sama Allah, tidak beriman, dia kafir gitu. Tapi mereka itu menjadi abun dan umun untuk anaknya, tapi jelas mereka tidak menjadi walidun dan walidatun karena anak mereka tidak beriman kepada Allah. Kalau hanya menjadi abi dan umun, semuanya bisa menjadi abun dan umun. Maka pastikan apakah kita walidun dan walidatun atau sekedar abun dan umun. Yang kedua, jangan-jangan kita termasuk orang yang durhaka kepada anak sebelum anak bertumbuh kembang durhaka kepada kita ketika kita telah mendurhakai dia. Dan yang ketiga, kita harus paham, anak tidak pernah minta dilahirkan, kita yang minta. Pada pendidikan anak ada kelelahan, tapi kita harus ingat, ada sebagian dosa, kata Imam Ibnu Qayyim, yang dosa itu tidak pernah dihapuskan oleh Allah kecuali karena kelelahan dia ketika mendapati seorang anak dan kelelahan dia ketika mendidik anak itu di dalam ketaatan kepada Allah. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam urusan kita. Kita baru sampai kepada pembahasan muqaddimah, golongan yang ke-17, orang yang durhaka, orang yang berbakti kepada orang tua. Supaya pembahasan masalah berbakti kepada orang tua itu proporsional, tidak berat sebelah, supaya setiap orang tahu sebelum mendapatkan haknya maka dia harus paham tentang kewajiban yang harus dia tunaikan. Sebelum kamu menuntut anakmu memiliki sayap dan dia merendahkan sayapnya di hadapan saya, di hadapan kita, seberapa besar kita telah berkorban untuk mendidiknya, bukan hanya sekedar memberikan sandang, papan dan pangan. Wallahu a'lam bishawab. Ini kajian kita sore kali ini dan kita masih muqaddimah. Nah, ini sudah lebih dari jam 5 kita tutup. Jadi insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan menginjak pada pembahasan intinya, yaitu berbakti kepada orang tua. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Semoga 3 ini bisa menjadi self reminder untuk saya. Saya harus tertampar dengan apa yang saya sampaikan ini. Dan semoga menjadi sebuah pelajaran untuk semua hamba-hamba Allah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.